pekerja migran itu tidak hanya urusan yang ditangani negara terkait penempatan, tapi juga ada aspek pelindungan. Nah, pelindungan yang dimaksudkan oleh undang-undang kepada pekerja migran dan keluarganya itu adalah pelindungan sebelum mereka bekerja, selama bekerja, dan setelah mereka kembali dari negara-negara penempatan. Bisa dibayangkan 5 juta kurang lebih para pekerja migran Indonesia berangkat secara tidak resmi, dan 90% dari angka itu kita yakinkan mereka yang menjadi korban penempatan ilegal. Apa resiko dari mereka yang ditempatkan secara ilegal? Mereka rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, kemudian juga pemutusan hubungan kerja secara sepihak, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Para ABK kita jika mengalami kekerasan di atas kapal, meninggal, dilarungkan di tengah laut untuk menghindari proses hukum. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan memposisikan negara tidak berdaya. Bahkan negara dianggap melakukan pembiaran. Padahal negara ini adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Negara ini memiliki pemerintahan dengan sejumlah aparatus negara yang tentu diberikan kewenangan yang sangat kuat oleh undang-undang dalam hal penegakan hukum. Nah, kalau kita juga tidak melakukan sesuatu hari ini, pertanyaannya kapan lagi? Itu artinya kita membiarkan daftar yang semakin panjang korban-korban penempatan ilegal. Dengan kewenangan yang sekalipun masih terbatas, saya mencoba mengkrit situasi ini dengan melahirkan Satgas. Yang Satgas ini bersifat internal di BP2MI. Kemudian kementerian lembaga kita ajak secara koordinatif. Semua pihak tentu diberikan mandat undang-undang bagaimana orkestrasi Satgas ini, kemudian semua pihak mengambil peran sebagaimana mandat dan kewenangan yang mereka miliki. Dulu ada ego sektoral, dulu masing-masing berjalan sendiri, sehingga sindikat dan mafia ini menjadi kelompok the untouchable yang sulit disentuh oleh hukum. Tentu ada faktor lain juga karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Nah, forum ini adalah bagaimana peta jalan kita buka, kita siapkan, kemudian juga rumusan-rumusan kebijakan kita hadirkan. Tapi yang lebih penting adalah rencana aksi dan tindakan-tindakan di lapangan itu yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan kehadiran kementerian lembaga, baik yang secara fisik hadir langsung, menyampaikan paparannya melalui virtual, sebetulnya ini sudah bisa kita nyatakan sebagai dukungan kementerian lembaga untuk sepakat dengan BP2MI bahwa kejahatan kemanusiaan perdagangan orang ini harus diperangi secara bersama-sama. Tidak cukup hanya dilakukan oleh BP2MI peperangannya. Yang lebih ideal tentu kita akan mulai start di 2022. Aspek-aspek pencegahan itu yang penting untuk dilakukan sebelum mereka diberangkatkan ke negara-negara penempatan. Tapi ketika kita melakukan pencegahan, siapa otak dibalik upaya penempatan ilegal ini juga dicari mastermind-nya, karena ini bisnis kotor. Ini bisnis yang dimodali dengan jumlah uang yang sangat besar, yang sangat fantastis, dan semua pihak banyak yang menikmati bisnis ini. Kita ingin tentu kejahatan yang kita kategorikan extraordinary crime ini harus kita hadapi dengan cara-cara yang luar biasa juga. Tapi harus melibatkan banyak pihak, tidak cukup BP2MI. Pendekatannya harus multidor. Kita tidak ingin hanya memenjarakan secara fisik para pelaku, diseret secara pidana, tapi juga uang-uang dan kekayaan hasil kejahatan ini harus disita atas nama negara.